Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sering kata fitnah itu dimaknai hal-hal yang negatif atau yang menyebabkan orang lain menderita, tidak senang, sedih, dan sengsara atau yang lainnya. Namun dalam Al-Quran, kata fitnah itu maknanya macam-macam. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang membuat orang lain sakit, menderita sengsara, dan ada yang sebaliknya. Dalam kesempatan ini, kami akan menghaturkan penjelasan tentang arti fitnah menurut Al-Quran, yang penjelasannya seperti berikut. 1. Fitnah berarti azab siksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu, inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan. Az-Zariyat 14. Penjelasan ayat, setelah para pembohong mendapatkan hukumannya, kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu yang ditimpakan kepada kamu ini. Inilah azab yang dahulu ketika hidup di dunia tidak mau percayai dan minta agar disegerakan datangnya. Pada ayat ini kata fitnatakum pengertiannya adalah azabmu atau siksamu. 2. Fitnah berarti menderita karena cobaan. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nahl 110. Penjelasan ayat, hai Rasulullah, ketahuilah orang-orang yang berhijrah setelah mendapat berbagai ujian dari orang-orang kafir, sehingga lisan mereka terpaksa mengucapkan kalimat kekafiran, akan tetapi hati mereka tetap damai dalam keimanan. Kemudian mereka berhasil berhijrah menuju Madinah dan ikut berjihad di jalan Allah dan bersabar di atas ketaatan kepadanya. Maka setelah berbagai amal soleh yang mereka kerjakan setelah mereka mendapat banyak cobaan ini, maka Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa mereka dan Maha mengasihi mereka. Pada ayat ini kata futinu pengertiannya adalah mereka menderita. 3. Fitnah berarti kafir atau ingkar. Yas'alunaka anisyahril harami qitalin fihi qul qitalun fi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi
wal masjidil harami wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Penjelasan ayat, orang-orang musyrik bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang bulan-bulan haram. Apakah boleh berperang padanya? Katakanlah kepada mereka, peperangan pada bulan-bulan haram adalah suatu perkara yang besar dosanya di sisi Allah untuk menghalalkannya dan menumpahkan darah padanya. Sikap kalian menghalangi manusia untuk masuk Islam dengan penyiksaan dan intimidasi, pengingkaran kalian kepada Allah, Rasul-Nya, dan agamanya, dan menghalangi kaum muslimin untuk memasuki Masjidil Haram, dan pengusiran Nabi dan kaum muhajirin darinya, padahal mereka adalah para penduduk aslinya, dan wali-wali Allah yang mereka usir adalah lebih besar dosanya dan lebih parah kejahatannya di sisi Allah dibanding peperangan di bulan-bulan suci. Pada ayat ini kata al-fitnah pengertinya adalah kafir. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi makna fitnah menurut Al-Quran. Ada yang diartikan azab, ada yang diartikan ingkar, dan lain sebagainya. Bentuknya pun dalam Al-Quran bermacam-macam, ada yang termasuk isim, dan ada yang termasuk fi'il. Fi'ilnya pun ada yang mudhari', ada yang madhi, dan lain sebagainya. Namun itu semuanya kalau diindonesiakan artinya fitnah, tetapi memiliki arti yang positif dan negatif. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kami haturkan kelanjutan arti fitnah menurut Al-Quran. Penjelasannya seperti berikut ini. 4. Fitnah berarti cobaan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Penjelasan ayat, yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan ialah seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh, dan sebagainya. Sebagian ulama memaknainya dengan membakar dengan api, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dan Muqatil. Fatanul mu'minin, membakar mereka dengan api. Ada juga yang memaknainya dengan siksaan, di antaranya adalah Mujahid. 5. Fitnah berarti diuji. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman,
sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut 2:3. Penjelasan ayat, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja pada setiap waktu, tempat, dan situasi hanya dengan mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji dengan hal-hal yang dapat membuktikan hakikat keimanan mereka, yaitu dalam bentuk cobaan-cobaan dan tugas-tugas keagamaan. Tidak, bahkan mereka harus diuji dengan hal seperti itu. Dan apakah mereka menduga demikian? Padahal sungguh kami bersumpah bahwa kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad, dengan tugas-tugas keagamaan dan bermacam nikmat dan cobaan, agar tampak perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman dan berdusta. 6. Fitnah berarti pembunuhan dan kerusakan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqosor sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. An-Nisa 101. Penjelasan ayat, dan apabila kalian menempuh perjalanan jauh, wahai kaum mukminin, di muka bumi Allah, maka tidak ada masalah dan tidak ada dosa untuk mengqosor sholat bila kalian mengkhawatirkan serangan musuh kepada kalian saat kalian tengah mengerjakan sholat. Dahulu kebanyakan safar kaum muslimin pada awal perkembangan Islam diliputi rasa ketakutan, dan setelah itu mengqosor sholat merupakan rukhsah atau keringanan dalam perjalanan dalam keadaan aman maupun saat dilanda rasa ketakutan. Sesungguhnya orang-orang kafir menampakkan permusuhan kepada kalian secara terang-terangan, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kata ayaftinakum itu pengertiannya menyerang, membunuh, dan merusak kamu. 7. Fitnah berarti memalingkan dari jalan lurus. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika li taftariya 'alaina ghairahu wa idzal la attakhaduka khalila. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Al-Isra 7:3. Penjelasan ayat, Allah memperingatkan orang-orang beriman dari bahaya gangguan orang-orang kafir yang selalu berusaha meminta orang-orang beriman untuk mengubah sebagian hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan dengan kelicikan dan tipu daya yang mereka miliki,
mereka hampir berhasil melakukannya, sehingga Rasulullah hampir menjadikan mereka para kekasih dan orang-orang terdekatnya. Akan tetapi, dengan rahmat-Nya Allah meneguhkannya di atas kebenaran. Hal ini karena Rasulullah sangat ingin mereka dapat masuk Islam, sehingga beliau berpikir untuk sedikit menuruti permintaan mereka. Namun Allah melindunginya sehingga beliau mengurungkan persetujuannya. Kata layak tinunak itu pengertiannya memalingkanmu dari jalan lurus. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi arti fitnah menurut Al-Quran. Ada yang artinya cobaan, ada yang artinya ujian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh yang tertulis dalam surat Taghabun ayat 14, yang di situ dijelaskan makna fitnah itu ujian, ujiannya dari keluarganya sendiri. Sikap sebagai mukmin harus hati-hati, pemaaf, sabar, dan mendoakan dengan doa baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk selanjutnya kami haturkan kelanjutan arti fitnah menurut Al-Quran yang penjelasannya seperti berikut. 8. Fitnah berarti tipu daya dan kesesatan. Ma'antum alaihi bifatinin. Sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. As-Saffat 162. Penjelasan ayat, maka ketahuilah wahai orang-orang musyrik, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu, yaitu patung dan berhala, serta segala upayamu untuk menyesatkan orang lain, tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali menyesatkan orang-orang yang telah ditetapkan akan masuk ke neraka Jahim akibat langgeng dalam kekafirannya. Sementara itu, orang yang menempuh jalan kebenaran akan selamat dari tipu daya setan sehingga selamat dari siksa neraka. Kata bifatinin itu pengertiannya menipu dan menyesatkan. 9. Fitnah berarti dalih dan penyebab. Tsumma lam takum fitnatuhum illa angqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Al-An'am 23. Penjelasan ayat, kemudian alasan yang mereka kemukakan setelah melalui ujian ini, tidak lain hanyalah mereka berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka. Dan mereka berdusta dengan mengatakan, demi Allah Rabb kami, sesungguhnya kami tidak pernah menyekutukanmu, melainkan beriman kepadamu dan mengesakanmu. Kata fitnatuhum itu pengertiannya jawaban yang berupa kedustaan. 10. Fitnah berarti gila dan kelalaian. Ba'iyyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Al-Qalam 6. Penjelasan ayat, karena Allah menempatkan Rasulullah di posisi tertinggi dalam berbagai hal, sedangkan para musuhnya menuduh sebagai orang gila dan sakit. Maka Allah berfirman, maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Jelas sudah Rasulullah adalah orang yang paling lurus dan paling sempurna terhadap dirinya dan orang lain. Sedangkan musuh-musuhnya
adalah orang-orang yang paling sesat dan buruk. Mereka adalah orang-orang yang memfitnah dan menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya. Cukuplah Allah yang mengetahui tentang hal itu, karena dialah yang akan memberi perhitungan dan membalas segala keburukan. Kata al-maftun itu pengertiannya orang gila dan sakit. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan arti fitnah menurut Al-Quran. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dalam usahanya memahami isi kandungan Al-Quran. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.